Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih channel gua di channel Kirahman di Motor Vlog Ojek. Oke, untuk kali ini gue mau sharing cerita tentang pengalaman gua ya 2 hari yang lalu. Nah, kebetulan itu pengalaman gua yang sangat-sangat menyentuh hati gua. Tahu pantas nggak ini juga gue sharing ke kalian ceritanya ya, mungkin teman-teman juga ada beberapa driver ya pada saat narik mungkin ada pengalaman yang menurut kalian wow kayak gitu, tapi pengen kalian curhatkan. Nah, kalau gue sih ada nih guys ya, gue mau bagi-bagi sharing aja cerita sedikit tentang 2 hari lalu gue narik Maxim. Itu terpendam dari diri gue sendiri, kayak pengen gue curhatin gitu guys ya, siapa tahu bisa jadi masukan buat teman-teman atau motivasi ya. Jadi gini guys, nah jadi waktu itu gue apa ya, 2 hari yang lalu itu gue lagi narik itu siang, gue pas siang karena di paginya itu gue ada sedikit acara atau sebuah keperluan ya, yang mengakibatkan benar-benar dompet gue kosong dengan motor gue sisa tinggal 1 batang ya. Dan akhirnya gue nggak sempat buat pulang, dan akhirnya gue bener-bener langsung nari karena kebutuhan rumah juga, gue nggak mau bawa tangan kosong. Dan akhirnya waktu itu gue narik. Nah, ini gue dapet customer dengan argo ya, dengan argo 11.200 ya, itu gue nganterin. Nah, kebetulan si customer itu lagi bawa bekal banyak banget ya, bawa aku nggak tahu sih sebenarnya sih, dia bawa tas gitu ya, dia bawa tas dan gue menawarkan tasnya banyak banget, nawarkan buat naruh di depan motor gue kan. Akhirnya ya udah mas, nitip ya mas ya, nitip. Nah, pada saat gue antar sampai tujuan ya kan, nah si customernya itu pas turun, mas ini tasnya isinya lauk mas sama makanan-makanan, nanti kalau mas di jalan ngeliat orang membutuhkan tolong kasihin aja ya mas, ini nasi mas, semur telur katanya, tahu dan makanan lainnya lu nggak tahu apa. Lama tiba set, pas banget gue belum makan ya kan. Apa gue yang makan aja ini ya kan, apa yang gue makan aja ini makanan. Tapi si customer tersebut kok berpikir ya kan, dia minta tolong sama gue buat ngasih orang yang membutuhkan. Nah, setelah itu si customer itu ngasih pembayaran dengan argo 11.000 dan gue dikasih 15.000 guys. Ya, mbak, baik mbak, nanti saya iniin, saya kasihin. Nah, di jalan itu gue berpikiran, bener-bener gue berpikiran, ini makanan apa harus gue makan aja ya kan? Gue makan gak nih makanan? Gue makan ya, gue lapar ya kan? Sedangkan orderan pertama gue ini dengan argo 11.000 dikasih 15.000, lumayan sih buat beli bensin ya kan. Nah, gue mau beli bensin juga, tapi kebetulan perut gue kan juga keroncongan ya kan. Dan akhirnya, nah itu makanannya sempat gue intip, wah semur telur ya kan, wah tahu atau jengkol, ada jengkolnya, gue semur kecap itulah, gue nasinya 2 biji. Itu gue di jalan tuh berpikir aja ya kan, perut lapar ya kan. Juga boncos sih, aduh orderan pertama apa harus gue makan aja itu ya kan. Gue mikir perjalanan, gue ingat kata-kata mbaknya, tolong kasih orang yang membutuhkan. Berarti kan mbaknya nggak nawarin gue ya kan, seenggaknya gue masih bisa buat nyari duit lah ya kan, buat nyari duit buat minta makan. Dan akhirnya itu makanan gak gue makan guys, gue antepin ya. Akhirnya gue nggak bisa lewat, itu ada jual nasi padang dengan harga paketan 12.000, pasti kalian pernah lihat kan, 12.000 ya. Jadi udah deh, gue bilang duitnya buat dimakan aja dulu deh, nasi padang mau perut lapar kan, bensin juga masih ada sebatang lah, nanti aja dah. Nah,
melimpir atau gue makan nasi padang guys. Jadi nasinya tuh gue tepin, gak gue makan sama sekali, dan nyata nanti gue kasih ke orang. Ya pas gue makan itu gue masih gue liatin itu nasi. Tapi makan itu udah dah, nggak usah, gue bayar aja dah, gue beli, gue masih bisa nyari duit kok, ya kan, gue mikir gitu. Nah gue pas makan itu untuk nasinya itu hanya gue filter ya, untuk filternya ke delivery. Pas selesai makan gue pindahin lagi ke bag, ya kan, gue nyalain lagi bagnya, teng. Alhamdulillah nggak lama ya, nggak lama pada saat gue narik, pas gue selesai makan itu orderan nasi masuk lagi dengan argo pas banget sama dengan tadi gue makan, harganya 12.000 berapa gitu. Ya lama gue pikir, ya Allah, gue digantiin, gue makan, ya kan, gue makan digantiin, ya kan, gue gak mau makan makanan itu yang bukan hak gue. Dan akhirnya gue hanya punya duit sisa 15.000, dan gue makan nasi padang dengan harga 12.000. Setelah gue makan itu gue dapat orderan lagi, langsung masuk ya, selesai makan langsung masuk dengan nominal harganya itu hampir sama sama yang gue beli nasi padang ya. Itu gue bener-bener langsung gue pikir, astagfirullahaladzim, emang bener-bener digantiin guys, bener-bener digantiin ya. Entah itu kesabaran gue, ya kan, bukan hak gue, emang kan hak gue, karena gue berpikir ya gue masih bisa nyari duit, berarti gue masih bisa nyari makan, ya kan, gue gitu. Di situ gue langsung tersentuh hati gue ya, langsung tergantikan, ya kan, dengan apa yang kontan langsung. Akhirnya gue beli nasi padang, pas akhirnya saya nasi padang bener-bener digantikan, orderan langsung bunyi lagi, beneran langsung bunyi lagi. Pada saat itu orderanku terus menerus bunyi. Alhamdulillah pas gue bawa pulang itu sekitar ratusan ribu. Ya, aduh, pokoknya intinya teman-teman jangan takut dengan apa yang nggak bisa digantiin lah, ya kan. Gimana ya maksudnya ya, teman-teman nggak usah takut sama rezekinya lah ya. Rezeki semua udah dia ngatur ya teman-teman, ya tinggal ngejalaninya aja. Tapi jangan sampai nggak berbuat apa-apa, itu aja ya. Allah pasti gantiin dengan apa kesabaran yang kalian lakukan. Duh, gue puitis banget ini. Tapi bener-bener guys, ini pengalaman gue yang bener-bener alhamdulillah banget. Itu hari itu gue langsung berpikir, konten bener-bener digantiin apa yang gue lakukan ya, cuman gara-gara sebuah nasi yang pengen gue makan, tapi gue nggak mau makan karena bukan hak gue, karena si mbaknya ngomongnya kasih orang yang membutuhkan di jalan, jadi gue nggak berani makan. Berarti mbaknya bukan nawarin gue pikir seperti itu. Dan gue juga berpikir, gue masih bisa nyari duit, pasti bisa, walaupun dompetku lagi kritis ya. Akhirnya gue bisa beli bensin, gue bisa beli makan, gue bisa buat kasih orang rumah ya. Rezeki hari itu benar-benar pol banget ya, dengan kesabaran yang kita lakukan ya. Jadi intinya teman-teman ya paham lah ya, mungkin teman-teman pasti punya cerita masing-masing pada saat teman-teman narik, ya kan. Nah, mungkin cerita ini menurut gua patut gua ceritakan buat teman-teman, siapa tahu ya masuk hati lah, ya kan. Jangan takut dengan kehilangan rezeki, pasti datang aja rezeki.